Halo guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunar Solarius di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 36 Halo semua. sampai 40. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 22:36-40. Ayat ini berisi tentang dua hukum utama yang diajarkan Yesus, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya cinta kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga renungan ini bisa memberikan berkat dan inspirasi bagi kita semua. Nah, kalau kita melihat di sini bagaimana dari 34 sampai 40 ya. Di sini ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat. Ini menunjukkan dua hal yang utama, aspek kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu. Ini Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat yang 5. Betul sekali. Di Matius 22:36-40, Yesus mengajarkan bahwa inti dari seluruh hukum Taurat adalah cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedua aspek ini dalam kehidupan orang percaya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi adalah panggilan utama kita sebagai umat Allah. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah manifestasi dari cinta kasih tersebut dalam tindakan sehari-hari. Semoga kita semua bisa terus belajar untuk menghidupi kedua hukum ini dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam ayat yang 37 ini, Matius 22 ini, Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 5. Benar sekali. Dalam Matius 22:37, saat Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Yesus mengutip langsung dari Ulangan 6 ayat 5. Ini adalah bagian dari Shema, sebuah doa penting dalam tradisi Yahudi yang menekankan keutamaan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Yesus mengajarkan bahwa cinta kepada Allah adalah panggilan utama yang mendasari seluruh hukum dan ajaran dalam Alkitab. Ini adalah inti dari hubungan kita dengan Tuhan yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa hanya mengasihi Tuhan saja atau mengasihi sesama saja. Maksudnya gini, kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi sesama. Itu ya tidak bisa, karena kalau kita melihat dalam surat 1 Yohanes pun kita mungkin mengasihi itu ya itu. Betul. Benar, dalam 1 Yohanes 4:20 dikatakan bahwa jika seseorang mengaku mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, maka orang itu adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini menegaskan bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Cinta kepada Tuhan harus tercermin dalam tindakan kita kepada sesama. Jadi keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Demikian juga sebaliknya, kita mengasihi sesama tetapi kita tidak mengasihi Allah sang pencipta kita, ya sama juga bohong dong. Betul sekali.
Mengasihi sesama tanpa mengasihi Allah juga tidak lengkap. Hubungan kita dengan Tuhan seharusnya menjadi dasar dari semua hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, itu akan tercermin dalam cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya saling melengkapi dan menunjukkan integritas iman kita. Mengasihi Allah dan sesama harus berjalan beriringan dalam kehidupan kita. Makanya dalam ayat ke-40 ini mengatakan bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ya sangat penting, makanya kan zaman dulu bangsa Israel atau bangsa Yuda selalu dikritik baik hubungan dengan Allah, yaitu seringkali seperti orang Israel yang menyembah berhala, kemudian juga itu dampaknya ke sosial masyarakat, sering terjadi ketidakadilan. Nah ini sangat penting, makanya kan kita mengasihi Allah juga mengasihi sesama kita. Iya, benar sekali. Dalam Perjanjian Lama, banyak kritik diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka tidak setia kepada Allah dan gagal menunjukkan kasih kepada sesama. Ketika hubungan dengan Allah terganggu, itu seringkali berdampak pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan di antara mereka. Oleh karena itu, Yesus menegaskan bahwa inti dari semua hukum Taurat dan ajaran para nabi adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Allah seharusnya mendorong kita untuk bertindak dengan adil, penuh kasih, dan peduli terhadap sesama. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam integritas dan keadilan, mencerminkan kasih Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Ya makanya seringkali para nabi itu menegur, menasihati umatnya. Allah menegur melalui nabi-nabi itu. Kalau kamu cuma sekadar mengasihi Allah saja tanpa mengasihi sesama, ya muspro dong, itu nggak ada gunanya. Terus juga kalau kita mengasihi sesama tanpa mengasihi Allah, ya sama juga. Betul sekali. Para nabi seringkali menegur dan menasihati umat Israel ketika mereka hanya menjalankan ritual keagamaan tanpa memperhatikan keadilan dan kasih terhadap sesama. Mereka mengingatkan bahwa Allah menginginkan hati yang tulus, bukan sekadar ritual. Mengasihi Allah harus tercermin dalam tindakan kita kepada sesama. Dan sebaliknya, cinta kepada sesama harus didasarkan pada kasih kepada Allah. Keduanya harus berjalan beriringan. Jadi, hubungan yang autentik dengan Allah akan selalu tercermin dalam cinta dan keadilan terhadap sesama. Oke, sebagai kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, inti dari ajaran Yesus dalam Matius 22:36-40 adalah bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah pondasi dari seluruh hukum Taurat dan ajaran para nabi. Mengasihi Allah dengan sepenuh hati harus tercermin dalam tindakan kita kepada sesama dan sebaliknya. Mari kita berusaha untuk hidup dalam kasih yang autentik, mencerminkan hubungan kita dengan Allah melalui tindakan kita sehari-hari. Semoga kita selalu diingatkan untuk hidup dalam cinta dan keadilan, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Oke, terima kasih udah nyimak video renungan ini yang natural apa adanya. Semoga renungan pada kali ini bisa menjadi berkat dan mengingatkan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan juga kita mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini sangat penting ya guys. Dan kalau kalian suka dengan video-video renungan di channel ini, silahkan feel free untuk subscribe dan share. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini untuk membagikan berkat renungan pada kita semuanya.
dan juga mohon dukungan doa untuk pergumulan membeli peralatan konten dan juga membuat studio untuk konten serta podcast rohani. Kita bisa ngobrol, bisa sharing, dan puji Tuhan ini sudah sekitar 50 subscribe dan ada kemungkinan nanti akan live ya guys. Kira-kira ya seperti itu. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua. Kalian sungguh luar biasa. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.